memang masyarakat nggak happy dengan kebijakan, kedua masyarakat nggak happy dengan cara kebijakan dikomunikasikan. Itu real, pain itu real, sehingga boleh nggak fokus ke pain instead of being dismissive to the pains gitu. Kayak tapi kan di-miss kan, jadi di-dismiss. Oh enggak, ini ada makar, ada apa. There are people who don't care about the politics but experience the pain, and we should acknowledge that. Ini pertanyaan banyak orang gitu ya, ini inisiator atau orang tuh suka nanya penggagasnya siapa. Beban banget kayak udah proklamasi gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau memang dalam kehidupan bernegara ini emang banyak yang harus dikawal gitu. Banyak hal yang tidak masuk ke 17+8 itu perlu dikawal juga gitu. Jadi menurut aku semangat mengawalnya itu lebih penting daripada hanya list dari yang ada di 17+8 ini. Halo sahabat Kompas, kembali lagi di Gercep, Gerak Cerita Politik bersama saya Nicholas Sarbowo. Dan saya Agnes Theodora. Dan hari ini kita melihat dan mendengar publik membicarakan gitu ya soal tuntutan 17+8. Dan mungkin banyak juga yang sudah paham, pasti sudah banyak paham juga karena media sosial kan sudah masif ya. Sudah masif, apa itu tuntutan 17+8, tapi mungkin ada juga yang belum. Nah, kita sudah kedatangan tamu istimewa Mbak Agnes, Mbak Florida Andriana. Betul. Dari kolektif 17+8 ya. Nah jadi langsung aja nih ya Mbak ya kita ya. Pengen tahu aja sih, tadi kan Niko udah bilang kalau sebenarnya kita udah tahu nih tuntutannya isinya apa. Kita lihat di medsos kita sendiri, di Instagram gitu. Tapi cerita di baliknya gitu. Gimana sih kok bisa sampai tercetus ide gerakan? muncul, ya? Ide ini muncul, poin-poinnya muncul. Itu seperti apa sih ceritanya? Ini pertanyaan banyak orang gitu ya. Ini inisiator atau orang tuh suka nanya penggagasnya siapa. Beban banget kayak udah proklamasi gitu sebenarnya. Jadi, tapi mungkin sebenarnya ini sesuatu yang organik sekali gitu. Jadi kalau misalnya di trace back lagi, itu awalnya mungkin malam waktu kejadian Kuitang, ya kan? Itu kan udah demo keberapa ya sebenarnya kan. Dan itu setelah kejadian Mas Afan juga gitu. Nah, Kuitang itu kan situasi makin mencekam gitu ya. Jadi mungkin sama teman-teman mulai satu pertanyaannya adalah kok jadi ganti ya narasinya, kenapa fokus pemerintah justru completely dismiss the substance, nggak dibahas. Mungkin waktu itu juga ada statement dari presiden gitu ya, tapi arahannya justru banyak ke isu provokasi dan kekerasan gitu, kerusuhannya gitu. Tapi seakan-akan rasanya kok diabaikan sekali semua demand-demand yang disampaikan di demonstrasi sebelumnya gitu. Jadi keresahan melihat itu kayaknya kita harus balikin lagi deh, sebenarnya harusnya apa sih negara lakukan dan perhatikan dan jawab segera gitu. Di situasi genting seperti itu harusnya balik ke fokus apa dulu kan itu ya. Kalau misalnya ada krisis kita cari lagi nih yang utama perlu dilakukan di awal-awal gitu. Jadi semangatnya juga tidak dismiss problem-problem besar lainnya, tapi dalam keadaan genting di mana semangatnya justru kegeser ke isu provokasi. Apa nih cara kita ngebalikin perhatian negara gitu. Mungkin aku agak negara karena nggak cuma pemerintah sebenarnya kan ada aparat, ada DPR, sama lah kayak Mbak Mas kan punya teman-teman WhatsApp group gitu. Kayak ini apa ya yang harusnya jadi prioritas pemerintah, geser dulu perhatiannya gitu. Jadi sama teman-teman resah kayak mungkin karena beberapa juga konsultan, maksudnya emang biasa profesional lah kita kan kalau pekerjaan itu ya. Kalau ada krisis, deadline ya. Bener. Kalau ada krisis, ada yang buru-buru, kita bikin list prioritas gitu kan. Dalam waktu yang segera harus dilakukan gitu. Biasa the way professionals work kan. Mungkin ada bias juga dari informasi yang kita tahu mengenai substansi demand-demand ini gitu ya. Tapi dari yang kami tahu, berusaha pelajari juga. Waktu itu ada beberapa konten yang jadiin referensi ya. Jadi misalnya kalau nggak salah ya BHI, PSHK, ada beberapa konten Salsar dan Jerome Pauline juga. Tapi berusaha cari tahu demand-demand paling besar yang paling sering sudah disuarakan di demonstrasi ini gitu. Dia berusaha merangkum. Akhirnya makanya penggagas ini menurut aku nggak tepat gitu. Karena bukan merumuskan kemerdekaan apa gitu kan. Merangkum aja kayak kalau di kelas ketua kelas ngerangkumin gitu kan. Oke, mungkin proposal kami kalau harus yang jadi prioritas itu ini dulu yang dikerjain gitu. Dari Kuitang itu kan pertama mungkin berangkat keluarin 17 prioritas gitu yang harus dikerjakan. Dan kedua tadi, selain ada sense of priority, siapa yang accountable untuk task tersebut. Karena kemarin tuh seakan-akan hilang siapa yang harus bertanggung jawab ini. Jadi gitu kayak saling kan. lempar bola saling aja lempar, gitu. menunggu gitu. Padahal setiap aktor negara ini bisa melakukan bagiannya gitu kan. Jadi makanya langsung di list down presiden seharusnya ngapain, TNI harus ngapain, Polri harus ngapain, DPR harus ngapain.
parpol, pimpinan Bahkan parpol sampai juga bisa parpol ya. melakukan sesuatu, dan Kementerian Ekonomi waktu itu ya. Itu lagi aku malah udah Ketenagakerjaan ya, karena ada tenaga isu-isu itu PHK tenaga juga. kerjaan. Minggu pagi sama teman-teman mungkin mengeluarkan itu di sosmed. Beberapa pick up kayak, oh ya mungkin bisa nggak kita juga taruh sebenarnya demand yang agak sifatnya lebih jangka panjang gitu. Ya, itu 17 itu awal itu ya, Awalnya Mbak? 17 dalam semangat menggeser lagi dari Itu dalam Kemang. semalam itu, Mbak? Maksudnya bagaimana mengumpulkan tadi Ya sama-sama nggak bisa tidur mikirin negara. Maksudnya, jadi berusaha ini nih, benar masih susah api kebakar gitu ya, mungkin sama-sama ya, buru-buru tanya juga. Jadi kalau misalnya bilang ini beneran di ini, ya memang ada keterbatasan, mungkin juga sebagai sesama warga masyarakat yang resah aja gitu, kayak apa ya kalau ya tadi ya kalau benar-benar harus digeser balik tuh apa gitu yang bisa dijadiin fokus utama gitu. Ya tadi mungkin datang dengan cost, memang banyak yang belum dikonsultasikan juga gitu kan. Jadi ada 17 terus banyak yang respon kayaknya kita juga perlu masukin ini sebagai prioritas yang mungkin sifatnya agak long term juga 1 tahun sebenarnya kan gitu. Jadilah 17 plus 8 itu hari Minggu malam. Minggu malam ya. Terus ternyata ya gede traction-nya gitu ya. Dan maksudnya dikonsultasikan dengan teman-teman yang sebenarnya sudah turun ke jalan juga, beberapa organisasi dan individu yang mungkin lebih aktif dari awal. Terus dikomunikasikan juga teman-teman influencers gitu yang ngerasa oh ya ini sama nih kegelisahannya sama dengan mereka. Jadi mungkin itu ya barengan gerak. Aku bilang konsolidasi mungkin nggak sekonsolidasi itu, tapi dikomunikasikan dan yuk kita gerain sama-sama dalam kapasitas masing-masing, dan ternyata besar. Dan dalam waktu 1 malam lewat WAG berarti ya, semua bermacam-macam. Udah nggak tahu ini WA udah group sambil berkomunikasi nyebar, antara yang satu sama yang lain juga udah nggak tahu juga gitu kan via apa. Tapi jadi cepat mungkin. Ya ada energi yang sama, menurut aku juga mungkin ada energi yang sama, gelisah, resah, bingung kenapa substansi diabaikan. Gatel pengen ada yang beneran berubah dan diperbaiki gitu ya. Jadi menurut aku energi itu yang sebenarnya jadi penyebab bisa cepat berkembang dan besar gitu. Oke. Jadi komunikasinya lewat itu, dan banyak juga mesti kan mereka juga ada yang berkumpul juga ya, Mbak. Betul, mungkin aku bahkan ini punya mulai di luar sendiri, bergabunglah gitu. jadi satu circle besar begitu ya. ya. Bayangin aja sama-sama temen terus share kekhawatiran yang sama, teman ini share dengan teman yang lain, ya itu kan. Jadi emang kebatinannya yang sama sebenarnya yang membuat ini gede. Dan termasuk influencer yang ikut mendorong itu memang ada komunikasi yang baik untuk ayo punya kesan sama tadi, atau seperti apa, Mbak? Karena kan banyak bergaung juga di luar yang ada yang sampai dibayar 150 juta untuk jadi buzzer tertentu gitu ya. Itu yang sampai dideketin buat jadi buzzer ya. Nggak ada budgetnya. Nggak ada budgetnya ya. Bukan, soalnya bener. Makanya kalau dibalik lagi emang keresahan warga masyarakat sesama warga masyarakat gitu kan. Jadi ya di-share ke sesama yang resah aja gitu. Dan kebetulan juga makanya disampaikan ke teman-teman yang kenal dengan teman-teman influencer yang share the same concern gitu. Jadi kayak oh ya sama-sama dikerjain, kasih input, mikirin bareng gitu. Jadi itu aja sih energinya, emang if anything ini emang balik gerakan organik. Gitu dari awal. Jadi even itu akhirnya kan di pick up juga oleh artis, oleh macam-macam lah ya, sampai itu berarti itu pun juga organik gitu ya. Gitu. Dan yang menarik juga belakangan sempat ramai warna-warna yang itu ya, Mbak. Ini kan kayaknya warna pink hijau, Brave Pink sama Hero Green juga munculnya dari poster 17+8 ya awal-awal. Iya, tapi kayaknya udah mulai muncul juga secara maksudnya nggak pertama banget 17+8 pakai hijau dan pink kan. Kayaknya maksudnya organically kayaknya di masyarakat udah mulai ada spotlight kayak wah pink nih, Brave Pink gitu kan. Udah mulai pemahaman itu udah muncul juga sebenarnya. Betul. Itu ya. Ada yang mulai kayak wah hijau nih perjuangan masalah korban gitu kan. Jadi kayaknya udah mulai ada kesadaran ke sana, udah mulai memperhatikan bahwa warna ini bisa jadi simbol. Dan di 17+8 juga ya semangat kayak agak merangkum dan mengkombinasikan aja gitu. Udah melihat arah ke sana gitu. Iya. Oke. Jadi bukan dicetuskan warna pink dan hijau itu lewat 17+8 Bukan sih, menurut aku justru organik, bahkan warna ini organik kan terjadi naik gitu. Jadi sama-sama. Ini soal warna jadi menarik juga nih, Mbak, karena kan ya biasalah ya netizen meributkan banyak hal gitu. Nah, salah satu kan yang jadi diributkan itu warna pink gitu, karena ya katanya Bu Ana pas ngomong kok kasar sih gitu. Nah itu kalau Mbak ngelihatnya gimana gitu, karena kan lagi-lagi ya supaya jangan sampai bergeser dari substansi yang ingin disampaikan. Itu ada banyak bilang cara-cara mendelegitimasi semangat itu dari
Mbak sendiri melihat seperti apa? Satu, mungkin saya personally kaget sampai, maksudnya agak bingung loh kok jadi ke arah sana gitu ya. Tapi if anything I learn from this movement itu memang mending energinya fokus ke substansi. Sebenarnya ya maksudnya bisa sih, mungkin menurut aku nggak apa-apa masalah kritis ini. Maksudnya memang kayak apakah ini simbol yang tepat dan lain-lain. Tapi dalam masa genting seperti ini, apakah itu yang harus jadi prioritas utama, itu pertanyaannya gitu kan. Tapi ada kayaknya aku baca di Twitter yang lucu, kayak kalau nggak suka itu ya udah pingin celananya Syahroni aja gitu ya. Kayak menurut Ya aku lagi rame. Ini emang netizennya agak-agak lain. Orang Indonesia coping lucu-lucu sih. mekanismenya gitu kan. Tapi ya itu apakah maksudnya balik, apakah simbol ini sebermasalah itu dia saat situasi seperti ini, atau bisa diprioritas? Ini emang itu ya pemahaman dan kita gitu untuk menentukan mana yang harus jadi fokus perhatian kita. Sebenarnya ini sesuatu yang aku notice gitu kali ya. Ada nggak tahu, menyenangkan juga warna pink dan hijau ini yang membuat apa ya, kadang kalau orang ini marah, sebenarnya energinya marah, kecewa, hopeless, tapi at the same time soothing gitu, kayak warna yang bikin kita jadi tambah berani gitu kan. Maksudnya berjuang tapi nggak seserem kalau warnanya hitam gitu. Jadi agak hopeful, berjuang takut tapi hopeful gitu. Bukan takut tapi hopeful, ya marah tapi hopeful mungkin gitu ya. Jadi aku nggak tahu apakah ada penjelasan psikologisnya gitu. Tapi kemarin ada satu, misalnya aku ngisi Zoom webinar itu, terus karena background aku pink ini, aku energinya juga jadi lebih enak gitu. Ke bawah ya, Mbak? Ke bawah gitu. Jadi menurut aku sih kita ambil manfaatnya ya. Kalau bikin Lepas orang dari, jadi lebih semangat beraktivisme dengan warna yang lebih welcoming, kenapa enggak gitu. Nah, selain yang ikonik adalah warna, 17+8 itu sendiri kan ikonik ya, 17 Agustus gitu. Nah, itu bisa muncul angka tersebut, poin-poinnya benar-benar berjumlah 17 dan 8 itu gimana? Emang dari awal gitu kah atau Keluar gimana? 17 atau sebenarnya nggak sebanyak itu awalnya tuntutannya? Iya, Jadi awalnya semangatnya itu satu, kalau kita lihat dari, kita maksudnya mempelajari dalam waktu yang terbatas lagi ya, mempelajari dan mungkin berusaha komunikasi dengan beberapa teman-teman yang memang satu sudah melakukan perjuangan gitu. Mungkin itu aku agak lupa, tapi mungkin ada berapa list, terus berusaha kayak oke, kalau stakeholders ini apa yang bisa jadi prioritas gitu. Nah, mungkin sebenarnya justru bukan harus 17-nya, memang merisa dalam semangat kalau ada deadline seminggu, apa nih yang possible dilakukan dalam. Jadi kalau misalnya ada juga, ini balik nih, kalau ada yang bilang kebanyakan nggak mungkin dalam seminggu, enggak, itu udah dilihat harusnya double dalam waktu seminggu gitu. Nah, cuman ya memang mungkin pas dalam semangat mereview berapa jumlahnya, ya pas angkanya dekat ke 17, jadi ya udah gitu. Sekalian biar lebih orang ingat semangatnya apa nih, 17 lebih nempel di ini itu kan, dan double untuk 5 atau 6 kemarin pemangku kepentingan. Iya, Presiden, DPR, TNI, Polri, Parpol 6 gitu. Jadi dari teman-teman 17+8 ini menganggap itu sangat bisa dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Betul, ya Mbak, dalam waktu itu ya. Kan satu ini cuman 2 atau 3, presiden 2, yang lainnya 3 bulat poin. Biasanya seminggu berapa Mbak dapat kerjaan Mas? Banyak. Nah, ya udah sih, gimana itu ya, pemikiran. Nggak double kan? Orang bikin RUU aja bisa cepet ya. Aku baru RUU aja ngomong. bisa cepat. Nah, itu aja RUU bisa pilkada. RUU pilkada dalam semalam. Cepet. Kalau mereka mau mah bisa gitu harusnya. Itu ya Mbak. Dan kemarin kan sudah diterima. Nah, menurut Mbak Florida itu sudah cukupkah dengan hanya menerima atau seperti apa? Menerima itu kan sama ya, kalau misalnya Mbak sama Mas dikasih tugas kan cuman noted, itu kan bukan mengerjakan tugas kan. Itu sama, itu noted oke gitu. Nah, ya menurut aku itu sama dengan noted kan, yang kita ini kan sebagai rakyat kan ngasih tugas. Nah, tugasnya yang ditunggu kan tugasnya dikerjain, bukan notednya kan. Nah, jadi tetap harus dikawal. Harus dikawal, semangatnya justru mengawal tugas dikerjakan atau tidak gitu. Bukan noted doang. Bukan noted. Ya noted tuh cuma kayak udah tahu ya, tapi dikerjakan itu kan PR lain gitu. Udah akan ngerjain dan dikerjain dengan baik, itu kan PR-nya. Ya, itu beda juga. Nah, itu yang harus dikawal. Bagaimana cara mengawalnya mungkin bisa diceritakan juga ya gitu. Dan mungkin juga jaga-jaga ya kalau misalnya ada beberapa poin yang tidak dipenuhi atau tidak dijawab oleh mereka begitu. Itu apa yang akan dilakukan gitu untuk mengawal ini sampai tuntas gitu? Betul. Menurut aku mungkin satu,
Sebenarnya senang. Jadi sekarang sama-sama kayaknya makin kuat semangat untuk mengawal. Ya, maksudnya mungkin belum sering ya. Sebenarnya banyak juga kerjaan kita yang udah kita kawal ya. Jadi harusnya nggak perlu dikawal sebenarnya. Kalau udah bekerja dengan baik, sebenarnya nggak perlu micromanage gitu kan sebenarnya energinya. Tapi ya udah ternyata harus di micromanage. Kayak gitu harus dikawal sih Mbak. Kalau nggak agak-agak melenceng. Mau dikawal aja melenceng. Apalagi kalau nggak dikawal. Ya, betul. Jadi ternyata memang harus agak di micromanage. Ya itu gitu kan. Jadi, tapi kayaknya sekarang semangat masyarakat, maksudnya warga Indonesia untuk kayak social kontraknya jadi paham gitu. Orang-orang kayak ini taxpayer money, saya ngasih tugas gitu, kerjakan tugasnya. Jadi menurut kita perlu celebrate ada kesadaran bersama ini mengawal gitu. Kedua mungkin juga balik ya ke setiap individu kemarin itu kita belajar bahwa setiap lembaga negara, pejabat ini punya tugas yang berbeda-beda gitu kan. Jadi menurut aku tidak perlu kayak 17 dipenuhi apa enggak kekecewaannya, tapi kayak setiap lembaga, setiap pejabat ini sebenarnya tanggung jawab apa dan itu yang dikawal masing-masing gitu. Dan mungkin beda-beda ya, ada yang benar-benar perhatiannya lebih ke DPR, ada yang lebih peduli dengan reform parpol gitu. Itu ya nggak apa-apa, tapi make sure kita emang alokasi waktu untuk benar-benar mengawal setiap lembaga-lembaga ini dan celebrate yang win yang memang dilakukan setiap terlepas setiap lembaga ini gitu. Jadi nggak ngelihatnya sebagai black box menurut aku, justru itu bahaya gitu kan. Tapi memang harus jelas line of accountability siapa melakukan apa gitu. Kemarin kan Parpol banyak yang respons juga ya. Iya, dan beberapa menteri sebenarnya juga merespon walaupun noted gitu. Ya nggak apa-apa menurut aku, ini sebuah dinamika baru antara masyarakat dengan negara. It's a start gitu. Jadi dan in a way empower setiap kelompok ini, kalian tuh bisa gerak juga dalam kapasitas kalian gitu. Nggak perlu dalam black box negara ini. Ya silakan, Parpol udah punya keresahan dan siap reform duluan, go ahead reform lah partai politik gitu kan. Mungkin nggak Mbak bakal dikawal itu seperti aksi Kamisan gitu ya, yang akan terus berdiri di depan istana. Mungkin nggak gerakan-gerakan itu terus dijaga karena kan untuk mengawal itu sih. Betul. Atau gimana? Sebenarnya 17+8 ini kan semangatnya berangkat dari keresahan masyarakat gitu. Aku akan membiarkan teman-teman yang memang resonate dengan ini pengen mengawal dalam bentuk apa gitu. Jadi ibarat cara-caranya mungkin mereka kepercayaan silakan mengamini dengan kepercayaan masing-masing gitu kan. Kalau ada yang merasa ayo kita kawal dengan bentuk tertentu, mau seperti Kamisan sih mari dilakukan gitu. Tapi justru balik lagi ke kapasitas dan keresahan teman-teman masing-masing. Tapi mumpung ada nih sebuah pemahaman baru, kalau kita perlu ngawal masing-masing, itu mari dilakukan sama-sama aja gitu. Dan sebenarnya ada beberapa platform ya yang udah keluar untuk ngawal tracker. Benar-benar. Gitu. Ini dari 17+8 mana yang sudah nah itu bisa dipakai. Sampai sekarang sih masih 0 ya. Ada kok, maksudnya ada yang kayak ada ya yang kayak apa? Ada yang udah di ini, tapi memang baru dikit sih ya poin-poin yang kalau benar, ada yang kayak mungkin mulai berprogres, bahkan juga ada mulai berprogres, ada yang malah makin mundur, ada yang belum ada well notednya misalnya. Jadi justru memang mau fair aja kan mengawal progres dari kinerja melakukan tuntutan. Saya nggak tahu ya, kalau saya sih melihatnya mungkin ekses dari situasi kemarin sepertinya mereka lebih mencoba ya. Seperti kayaknya DPR kemarin langsung mengumpulkan semua fraksi untuk mencoba melakukan bagaimana transformasi DPR, walaupun ya nggak tahu ya, itu juga harus dikawal lagi sih. Harus dikawal semua ya, ini memang mengawal ya semangatnya gitu, tapi mungkin memang apresiasi ada respon itu ya. Notednya ini bagus ya, memberikan daripada kosong ini diabaikan apa enggak, udah ada noted tapi jangan puas di situnya. Tadi sih it's a start ya. Benar. Kita kawal aja. Dan gitu. Mungkin sebenarnya tadi ya dalam semangat mengawal 17+8 ini kan lebih tadi agak berangkat dari keresahan karena demonstran itu agak diabaikan dan justru perhatian negara banyak ke tadi ya provokatif dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau memang dalam kehidupan bernegara ini emang banyak yang harus dikawal gitu. Banyak hal yang tidak masuk ke 17+8 itu perlu dikawal juga gitu. Jadi menurut aku semangat mengawalnya itu lebih penting daripada hanya list dari yang ada di 17+8 ini. Mbak, ini beberapa poin-poin tuntutan yang di 17+8
beberapa kan pemerintah yang harus menjawab itu, mengadres itu, harus DPR, harus partai politik itu. Nah, tapi ada beberapa isu yang agak tricky nih, lebih kompleks ya, misalnya kayak isu masalah PHK. Itu kan di situ ada andil banyak pihak, pemerintah bertanggung jawab di situ, pengusaha perusahaan juga, karena memang iklim ekonomi kita emang lagi seburuk ini aja gitu. Nah, itu gimana itu Mbak untuk mengawal yang itu? Karena kan kalau untuk yang kasus-kasus seperti itu, isu-isu seperti itu, aktornya beda gitu, yang harus accountable ada lebih dari satu gitu, akan ada banyak. Nah itu kalau untuk yang seperti itu gimana mengawalnya? Nah sebenarnya ini ada di mana ruang dialognya harus terjadi. Jadi kan sebenarnya kalau tuntutan ini kan cukup sebenarnya nggak preskriptif, I would say kan. Jadi misalnya ambil langkah darurat untuk mencegah PHK. Nah ini sebenarnya burdennya di pemerintah untuk definisi langkah yang perlu dilakukan itu sejauh apa gitu. Ya itu mungkin ruang dialog, apakah ini sudah cukup, tidak cukup itu bagian dari proses pembuatan kebijakan yang perlu dikonsultasikan kan. Tapi secara big picture harus ada langkah darurat yang dilakukan gitu. Nah itu gimana mengkonsultasikan, berkoordinasi dengan private sector misalnya itu. PR-nya pemerintah, masa nggak mungkin dari warga juga melis down harus spesifik apa. Benar, tapi tapi kita align harus ada langkah yang diambil gitu. Nah itu PR-nya untuk memformulasikan langkahnya gitu. Dan menurut aku sih mungkin memang mengawal ini nggak terkawal checklist aja, memang itu membuka proses dialog dan pengawasan yang lebih dalam ke prosesnya, itu yang harus terjadi sih. Yang menarik juga tadi ngomong soal mengawal tadi ya Mbak ya. Bagaimana sih Mbak agar tuntutan ini atau aksi ini tuh tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang mungkin tiba-tiba merusuh atau sebenarnya biar akar fokus gitu ya Mbak. Fokus pada tuntutan. Nah itu gimana Mbak? Sebenarnya udah jelas ya tuntutannya apa gitu. Jadi mungkin kemarin kalau misalnya aku nggak tahu ini karena udah luas dan owned by people gitu. Ini memang punya. Jadi aku nggak tahu juga, mungkin di aku tidak ditunggangin, di mana ada yang ditunggangi nggak tahu juga gitu ya. Tapi satu, semangatnya membalikkan kalau negara mengarahkan kita ke sesuatu tuh harusnya balik menjawab demand masyarakat aja gitu. Jadi kalau udah malah lari kemana-mana bisa jadi udah lepas keluar dari energinya 17+8 aja gitu kan. Nggak tahu, mungkin di teman-teman di organisasi masing-masing, di komunitas masing-masing kalau udah direction yang justru keluar dari mengembalikan ke demand ya dipertanyakan gitu atau hati-hati. Dan itu ada minta hati-hati kalau jangan sampai ini saling ngingetin gitu. Iya, adalah. Render kayak kok ini agak aneh gitu, tapi ya maksudnya ada mungkin render gitu, tapi cukup manageable lah dan mungkin semangatnya ya itu again ya, maksudnya intinya kalau at least yang di teman-teman kolektif 17+8 kan tetap semangatnya tadi memang balik ke demand aja gitu, jadi cukup manageable. Dan kayaknya untuk saling ngingetin ini emang udah ini ya, sejak waktu muncul kerusuhan, provokasi dan lain-lain kan juga orang kan langsung kan rame tuh di media sosial untuk saling ngingetin, guys jangan terprovokasi, guys jangan turun dulu deh, bahkan kan jangan turun dulu, kondisinya nggak kondusif kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya harusnya netizen juga udah lebih ini ya, udah lebih cerdas sedikit gitu ya untuk bisa menghindari isu-isu yang malah justru bisa memprovokasi dan malah jadi melenceng dari tadi substance itu gitu. Oke, mungkin aku agak lihat satu sebenarnya in general di luar 17+8 kemarin itu ada kesadaran bersama kita ya nih rentan didelegitimasi gitu kan. Jadi makanya ada demo yang kayaknya nggak, aku juga nggak aktif di ini. Tapi kayaknya banyak yang oke, kita ngerem dulu supaya ya istirahat dulu. Again resistance gitu kan ya kan. Istirahat dulu, jangan supaya terprovokasi dan lain-lain gitu. Jadi justru if anything beyond 17+8 ada kesadaran bersama ini, menurut aku perlu di acknowledge sih ke apa ya, kepandaian dalam mencermati ini dan movement gitu. Nah kedua sebenarnya 17+8 ini kan agak membuka lowering the barrier untuk orang-orang yang mungkin sebenarnya nggak biasa aktif. Ya kan, terus ikut berkomunikasi. Jadi memang aktivisme ini boleh semua makin bisa masuk gitu dengan warna pink, dengan warna hijau, dengan inklusif gitu bahasa yang lebih agak profesional, bukan bahasa profesional. Ya maksudnya bahasanya taslis gitu kan. Jadi orang yang beraktivisme itu bisa, yang tadinya mungkin nggak biasa dan takut, dia lebih nyaman buat ikut bersuara gitu. Dan memang orang-orang ini nggak biasa turun beraktivisme sebenarnya gitu. Jadi makanya relatif agak kayak lebih tenang. Yang aku penasaran nih, dengan biasanya kalau aksi-aksi begini ada nggak sih Mbak dari entah pemerintah atau dari pimpinan DPR yang mencoba, atau DPR lah yang coba, janganlah ngapain sih bikin-bikin kayak gini gitu. Ada nggak Mbak cerita-cerita di dalam? Mungkin ada nih yang deketin tapi gue nggak mau lah atau suruh diem gitu ya. Iya, maksudnya udah lah gitu. Kan biasanya kan ada yang mencobai. Bahkan ada yang udah ditangkap
Bukannya disuruh diem, ditangkap gitu kan, ada kayak direktur Lokataru gitu. Nah itu intimidasi kan nyata ya dirasakan oleh aktivis gitu dan warga yang bersuara. Ada kekhawatiran itu nggak? Jadi sebenarnya kekhawatiran kita atau iya. Itu dulu mungkin dijawab. Ada nggak yang mencoba untuk? Oh iya itu dulu. Nah, again maksudnya kan aku terbatas luap skop ininya saking udah dimiliki masyarakat luas gitu. Aku nggak tahu kalau ada kelompok-kelompok teman-teman komunitas yang punya resiko itu gitu. Jadi kayaknya aku nggak speak on behalf of them, tapi mungkin di aku dan teman-teman ya relatively aman ya. Maksudnya ya belum ada yang kayak nggak boleh gitu. Cuman dan udah kebangetan juga ya kalau misalnya sampai nggak boleh gitu. Nah, itu aku nggak tahu, tapi kalau ada teman-teman di luar yang mungkin kena, aku nggak gitu karena udah gede kan, jadi banyak orang yang udah gede. That's the thing, udah gede. Aku bukan orang yang udah gede, isunya gerakannya udah gede. Orangnya juga udah gede. Makanya aku juga nggak tahu kalau ada yang ada resikonya juga bisa jadi teman-teman Lokataru. Dan Beyond 17/8 ini kan memang ada gerakan juga, memang ada banyak protes. Nah itu yang juga mungkin yang kita juga sayangkan ya, ada kemarin juga korban dan ditangkap, kriminalisasi ini semua. Ada yang hilang juga, puluhan ya yang hilang. Kemarin juga kita habis ngobrol sama Ketua Komnas HAM soalnya di sini di podcast ini juga. Ya sama dia ceritain ditangkap, ribuan ditangkap. Yang ngadu ke poskonya Komnas HAM masih banyak yang hilang. Betul. Bahkan ada sekeluarga ya. Iya, sekeluarga. Yang mungkin memang mau menyuarakan hal yang sama gitu, tapi terus belum kembali gitu juga ada. Betul. Jadi kayaknya aku maksudnya nggak tahu apakah ini lebih tenang apa enggak karena hanya aku di small bubble ini aja yang Nah, ada kekhawatiran nggak Mbak dengan situasi yang semacam itu atau tetap bergerak? Ya. Gimana Mbak? Khawatir ya. Namanya manusia gitu. Bener, namanya manusia. Mungkin secara umum takut kriminalisasi di negara ini real ya, ketakutan yang real gitu. Jadi mungkin sama teman-teman juga ya takut tapi harus setakut apa untuk bersuara sejauh apa, itu kan pertanyaan lain gitu kan. Dan melihat yang dikriminalisasi itu seperti apa kalau Mbak Florida melihat yang Direktur Lokataru itu dan lain-lain? Ya menyayangkan ya, maksudnya katanya memang dijamin hak kita bersuara gitu. Kedua juga tadi kalau misalnya banyak yang wah ini yang bikin 17/8 apa viral apa, tapi aku akan bilang ini justru ini the easy part. Ada orang-orang yang ya itu maksudnya harusnya kita balik lagi ada darah gitu kan. Ada orang yang meninggal, ada orang yang nggak tahu ini benar nggak bahasa, maksudnya ada orang yang hilang. Ada orang yang ditangkap, dikriminalisasi. Itu sebenarnya kalau balik lagi itu yang harganya lebih mahal dibayar gitu, dan harusnya sebenarnya nggak perlu gitu. Jadi sampai tarik nafas memang berat ini. Pertanyaan pamungkas saja Mbak. Harapannya seperti apa Mbak? udah sampai udah kayak capek Mbak. Wah, sampai sama situasi ini dong Mbak. Bukan capek di sini kan Mbak? Benar. Bukan harapan ya, tapi mungkin momen celebrate di mana ya tadi kalau bisa cepat, memang sekarang masyarakat lebih gerak bareng-barengnya lebih cepat gitu. Dan itu harus kita celebrate sebagai bangsa Indonesia gitu ya, cara kita bergerak sama-sama gitu. Kedua mungkin harapannya negara perlu sadar memang ini gak usah dilihat dengan kacamata politis gitu, kayak makar apa gitu. Memang people are not happy. Itu realita yang harus diterima. Dan aku waktu itu sempat ngobrol ini di sebuah acara juga sama lembaga pemerintahan gitu, yang sering mengkomunikasikan kebijakan pemerintah gitu. Ini maksudnya kalau mau berempati sedikit ya, ini memang nggak zaman yang mudah. Maksudnya dengan situasi global dan lain-lain, memang masyarakat nggak happy itu resikonya lebih tinggi gitu. Terus di dalam lagi harusnya kan PR-nya domestik harusnya lebih kuat dan lebih resilient gitu kan. Tapi seakan-akan ya memang masyarakat nggak happy dengan kebijakan. Kedua, masyarakat nggak happy dengan cara kebijakan dikomunikasikan. Itu real. Pain itu real. Sehingga boleh nggak fokus ke pain instead of being dismissive to the pains gitu. Kayak tapi kan di-miss kan, jadi di-dismiss. Oh enggak, ini ada makar, ada apa. There are people who don't care about the politics but experience the pain. And we should acknowledge that gitu. Jadi mungkin harapannya itu fokusnya kembali lagi ke demands dan pain ini, dan boleh nggak perlu politisasi semuanya gitu jadinya. Acknowledge keresahan yang memang masa ada. Real gitu ya. Mungkin secara politik ada yang aku nggak tahu lah di dalam sistem ini emang
bagaimana power play politiknya Benar, gitu. bernegosiasi Tapi politiknya iya mereka. gitu. Tapi di luar itu memang there are actual pain from people who probably careless about the politics, but they are suffering from the way things being run gitu. Yeah, So yeah. dan addressing the pain will help your politics whatever gitu kan. Jadi do the work aja gitu, do the work. Dan itu sebenarnya kelihatan dari orang-orang yang selama ini mungkin mengklaim dirinya, gue nggak peduli sama politik gitu kan, kayak politik gak berpengaruh buat gue. Tapi kan akhirnya kan pada speak up juga gitu. Karena Instagram gue kerasa. ping-hijau semua nih sekarang karena kerasa. Bener, exactly. Orang yang tadi nggak peduli politik, Iya. jadi ngomong karena emang painnya real. Kalau painnya teradres nggak akan komen juga. Orang nggak prioritas Karena yang mungkin tadi menarik punya akar masalah yang sama mungkin ya. Mereka sama-sama soal resah ekonomi yang situasinya sekarang dan Keadilan sosialnya, seperti ini, terus udah protes malah dikatain gitu kan. apa siapa Mbak? Puk. Ya siapa lagi pemilik celana. Betul. Jadi makanya ini memang waktunya berbenah. Maksudnya nggak apa-apa kita admit banyak PR yang dikerjakan. Negara harus berbenah gitu. Dan kalau dikerjain ya harusnya masyarakat percaya. Udah sesimpel itu kan. Kalau dikerjain ya masyarakat percaya gitu. Nah kalau nggak dikerjain ya malah makin tambah well noted tapi nggak dikerjain itu kan kesel malah tambahan kan. Sip, kayaknya menarik dan sudah udah banyak nih yang kita dapat nih dari Mbak Florida. Terima kasih banyak. Jadi Mbak, Makasih banyak Florida. Mas. terus Sudah semangat. Thank you. Stay Karena safe juga. perjuangan ini harus terus dijaga. Harus dijaga ya, Dikawal. jangan sampai melenceng Dikawal. kemana-mana lah gitu. Oke, kalau gitu sahabat Kompas, mungkin sekian ya obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan beritanya di Harian Kompas dan Kompas ID. Mari kita sama-sama kawal supaya tuntutan ini bisa dipenuhi dan Indonesia jadi lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya.